3 kelas D Indralaya yang beranggotakan Siti Maimuna, Risti Darajatun Aisyah, Rodiana, Putri Wulan Andini. kami akan memaparkan materi tentang hormon, vitamin, dan mineral. Berikut penjelasannya. Tujuan pembelajaran mampu mengkaji implikasi hormon dan vitamin dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat. Hormon merupakan suatu zat kimia yang dihasilkan oleh organ-organ tubuh tertentu dari kelenjar endokrin yang berfungsi guna memacu fungsi organ-organ tubuh tertentu. Vitamin merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi dan yang umumnya tidak disintesis oleh tubuh, sehingga harus dipasok dari makanan. Mineral adalah suatu zat padat yang tersusun dari senyawa kimia yang terbentuk secara alami oleh peristiwa-peristiwa anorganik yang memiliki penempatan atom secara beraturan dan memiliki sifat kimia dan fisika tertentu. Prosedur proyek. 1. Carilah dan pahami materi mengenai hormon, vitamin, dan mineral. 2. Temukan penjelasan hormon, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. 3. Kemudian edit video semenarik mungkin. Yang pertama, hormon. Hormon merupakan zat kimia yang bertindak sebagai pembawa pesan yang mengirimkan sinyal dari satu sel ke sel lainnya. Ketika berikatan dengan sel lain yang menjadi sasaran pesan, hormon dapat mengubah beberapa aspek fungsi sel, termasuk pertumbuhan sel, metabolisme, atau fungsi lainnya. Karakteristik hormon. Yang pertama, autokrin. Hormon yang bekerja pada sel yang sama yang melepaskannya. Yang kedua, parakrin. Hormon yang bekerja pada sel yang berdekatan dengan sel yang melepaskannya. Yang ketiga, endokrin merupakan hormon yang dilepaskan ke dalam aliran darah oleh kelenjar endokrin, sel-sel reseptor jauh dari sumbernya. Hormon fungsional. Yang pertama, insulin. Insulin adalah hormon polipeptida yang disintesis dari pankreas oleh sel yang membentuk molekul rantai tunggal yang disebut proinsulin. Peran utama insulin adalah untuk mengontrol pengambilan glukosa oleh sel-sel hati dan otot dan juga penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen. Glukagon. Glukagon merupakan hormon peptida yang disintesis dan disekresikan dari sel Langerhans pankreas, meningkatkan kadar glukosa darah. Glukagon menyebabkan hati mengubah glikogen yang disimpan menjadi glukosa yang dilepaskan ke dalam aliran darah. Hormon tiroid merupakan hormon berbasis tirosin yang diproduksi oleh sel-sel folikel kelenjar tiroid dan diatur oleh TSH yang dibuat oleh tirotrop kelenjar hipofisis anterior, terutama bertanggung jawab untuk mengatur metabolisme. Yodium diperlukan untuk produksi T3 dan T4. Kekurangan yodium menyebabkan penurunan produksi T3 dan T4 yang dikenal sebagai penyakit gondok. Hormon paratiroid disekresikan oleh sel-sel utama kelenjar paratiroid. Paratiroid bekerja untuk meningkatkan konsentrasi kalsium dalam darah dengan bekerja pada reseptor hormon paratiroid 1 dan reseptor hormon paratiroid 2. Hormon pertumbuhan merupakan hormon peptida yang merangsang pertumbuhan, produksi sel, dan regenerasi pada manusia.
Hormon pertumbuhan adalah polipeptida rantai tunggal yang disintesis, disimpan, dan disekresikan oleh sel somatotropik dalam sayap literal kelenjar hipofisis anterior. Selanjutnya, vitamin. Vitamin merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi dan yang umum tidak disintesis oleh tubuh, sehingga harus dipasok dari makanan. Vitamin dibagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B. Vitamin B larut dalam air yang berperan penting dalam metabolisme sel. Struktur kimia vitamin B berbeda-beda, yang biasa disebut vitamin B kompleks. Vitamin C adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam air dan memiliki peranan penting dalam menangkal berbagai penyakit. Vitamin yang larut dalam lemak. Yang pertama, vitamin A. Vitamin A adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam lemak. Biasanya terdapat pada tumbuhan berwarna hijau tua, oranye, dan merah. Vitamin D terdapat pada tumbuhan yang mengandung steroid ergosterol, disinari UV menjadi ergokalsiferol. Vitamin E penting sebagai antioksidan dan menangkal radikal bebas. Vitamin K dapat bersumber dari sayur dan usus halus yang penting untuk sintesis protein yang terkait dalam pembekuan darah. Selanjutnya, mineral. Mineral diperoleh dari makanan yang dapat diproduksi oleh tubuh. Mineral terdiri dari magnesium, kalsium, potasium, besi, dan zinc. Kesimpulan, hormon, vitamin, dan mineral sangat penting bagi tubuh karena membentuk katalisator proses metabolisme pembentuk energi, sehingga metabolisme dalam tubuh dapat berjalan lancar.